Maka lihatlah, anak Anda yang mungkin sekarang sedang demam karena tipes, maka insya Allah pada saat itu juga demamnya akan turun dan langsung normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah bagaimana cara menyembuhkan dengan cepat dan agar tidak kambuh lagi, yaitu gangguan tipes. Tipes ini bisa saja terjadi kepada orang tua atau orang dewasa, namun kebanyakan yang sering terkena dan banyak mengalami adalah anak-anak. Kalau dilihat dari medis, penyebab tipes adalah karena bakteri Salmonella typhi. Bakteri tersebut menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Perlu diketahui, terkadang kita salah mengartikan yaitu tipes dan tifus. Dan kita terkadang menganggapnya itu penyakit yang sama. Padahal itu adalah penyakit yang berbeda penyebabnya. Walaupun memang sama-sama, yaitu penyakit jenis infeksi. Kalau tifus terjadi akibat infeksi bakteri Rickettsia dan Orientina, yaitu akibat gigitan kutu atau tungau. Sedangkan tipes atau demam tifoid ini adalah penyakit yang mudah menular, yaitu melalui makanan dan minuman atau kotoran sang pengidap. Tanda-tandanya ketika seseorang terkena tipes, ini biasanya demam tinggi, panas, dan sering kambuh di waktu maghrib sampai malam hari. Juga biasanya dibarengi dengan diare atau mencret, sakit kepala atau pusing, dan juga perut biasanya terasa tidak enak ataupun sakit. Itulah penyebab singkat apabila ditinjau dari segi medis. Namun apabila kita sudah sering berobat ke dokter, dan setelahnya kita melakukan petunjuk dokter, yaitu menjaga kebersihan, namun tipes ini ketika sembuh, sering kambuh lagi dan kambuh lagi. Atau juga mungkin tak kunjung sembuh. Atau kita masih rentan terkena tipes. Atau juga ada saudara kita yang sekarang mungkin sedang mengalami penyakit tipes. Entah itu kita sebagai orang tuanya, atau tipes itu mengena kepada anak kita yang sedang sakit. Maka pahamilah, ini penyebabnya. Penyebabnya adalah karena sering menanggapi suatu hal dalam keluarga kebanyakan dengan emosi. Sering marah-marah, sering marah-marahan, atau sering cekcok. Namun kalau yang terkena tipes ini adalah anak kita yang belum balik, berarti biasanya karena orang tuanya, yaitu ayah ibunya dari si anak yang terkena tipes tersebut, mereka sering sekali marah-marahan, selalu menghadapi suatu hal dalam keluarganya dengan suasana emosi, entah itu yang dikeluarkan ataupun yang disimpannya. Jadi tipes ini sangat relatif akibat diawali sering emosi dengan keluarga. Bisa karena suami istri yang sering bertengkar, sering gontok-gontokan gitu ya, sering marah-marahan, sering kesal-kesalan, dan dominan banyak dipendam, maka ini adalah pemicunya. Ini bisa terjadi kepada anak kita yang belum balik, ataupun bisa terjadi kepada diri kita sendiri. Dan juga tipes ini akan sangat berbahaya biasanya, ataupun lebih parah ya, ataupun sembuhnya agak lebih lama biasanya. Ini karena akibat dari suatu kemarahan atau kebencian, kekesalan, kejengkelan yang sangat menggebu-gebu, terutama yang dipendam ya, yaitu kemarahan kepada orang tua si suami istri tadi ya. Ataupun kalau anak kita yang sakit, yaitu kemarahan yang banyak dipendam atau dominan dipendam karena jengkel atau kesal, yaitu kepada kakek atau nenek si anak tadi. Jadi tipes ini bukan hanya karena suami istri itu sering marah-marahan ya, tetapi biasanya akan lebih berbahaya apabila tipes itu ada karena kita sering menyimpan kemarahan, kejengkelan, emosi kepada orang tua kita, kepada si kakek atau si nenek anak yang terkena tipes tadi.
Jadi emosinya ini sangat berlebih gitu ya. Walaupun mungkin diam, tapi kita itu jengkel gitu ya. Jadi kalau semisal anak kita sedang terkena tipes, dan saat terkena tipes itu pada umur berapa gitu. Maksudnya berapa tahun? Sudah akil balik atau belum? Kalau belum, berarti ini akibat kesalahan kedua orang tuanya yang sering cekcok atau bertengkar di antara keduanya. Yang dikeluarkan dan biasanya kebanyakan yaitu amarah yang diam namun dipendam. Atau juga karena orang tua si anak tadi, bisa ibunya atau ayahnya, ada menyimpan kejengkelan atau merasa emosi kepada ayah atau ibunya, yaitu si kakek atau si nenek anak tadi. Jadi bagaimana supaya tipes ini agar cepat sembuh? Sebenarnya sangat mudah apabila kita paham dan mau melakukannya. Coba saudaraku praktekkan. Caranya adalah apabila kita ada kebencian, kekesalan, ketidaksukaan, amarah, jengkel yang dominan dipendam kepada orang tua kita atau ke kedua orang tua kita, yang mungkin dulu kita sering melakukannya gitu ya, ataupun sekarang pun masih sering begitu gitu, maka cepatlah meminta maaf. Meminta maaf dengan tulus, ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Caranya yaitu dengan kita menyebutkan permasalahannya. Semisal seperti ini. Bapak atau ibu, selama ini sebenarnya saya sering menyimpan marah, menyimpan kebencian yang saya pendam. Maka pada hari ini saya ingin meminta maaf dan saya memohon doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sakit tipes yang sedang saya derita ini cepat diberikan kesembuhan. Lakukan meminta maaf seperti tadi, lebih sering, lebih baik. Maka lihatlah demam Anda, kondisi tubuh Anda akan membaik dan membaik. Sehingga gangguan tipes tersebut berangsur-angsur berkurang. Asalkan meminta maaf tadi harus dibarengi dengan hati yang memang benar-benar mau merubah untuk tidak menyimpan jengkel atau kekesalan kepada orang tuanya. Karena perlu diketahui apabila kita sering menyimpan kejengkelan, amarah kepada orang tua kita, maka sebenarnya akan banyak sekali gangguan penyakit yang bisa timbul pada diri kita ataupun kepada anak kita yang belum balik. Yaitu diantaranya penyakit tipes ini. Walaupun mungkin kita kesal atau jengkel kepada orang tua kita itu karena mungkin kesalahan orang tua kita gitu ya. Namun walaupun kita benar gitu ya, tapi kita sering menyimpan jengkel dan marah kepadanya, maka tetap saja hal ini bisa menimbulkan efek negatif di dalam diri kita, yaitu suatu penyakit. Apabila hal ini terus-menerus kita lakukan. Lalu setelah kita meminta maaf kepada orang tua kita, lalu kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini sesering mungkin, terutama dibaca selepas sholat. Doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba bertawasul dengan Ismul Azam. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghis. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, apabila sakit tipes yang ku derita ini diakibatkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, maka ampuni saya ya Allah. Ya Allah, apabila sakit tipes ini akibat saya yang sering menyimpan amarah, kejengkelan kepada orang tuaku, apabila itu suatu dosa di hadapanmu ya Allah, dan menjadikan suatu penyakit di dalam tubuhku, maka ampuni saya ya Allah. Astagfirullahalazim. 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 Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Atau juga apabila tipes ini akibat kita yang sering mungkin cekcok, marah-marahan yang sering atau berlebih antara suami istri, yang setiap ada hal atau permasalahan kebanyakan dilakukan dengan emosi atau emosional, maka rubahlah. Jalin komunikasi yang baik
saling meminta maaf sesering mungkin, dan berjanji untuk lebih damai dan saling mengalah. Buang kekesalan, kejengkelan yang mungkin sering dipendam. Lalu berdoalah sesering mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba bertawassul dengan Ismul Azam. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Hayyu, ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, apabila sakit tipes hamba ini akibat hamba yang sering menyimpan marah kepada suami hamba, ataupun akibat kemarahan atau kebencian kepada istri hamba, apabila itu menjadikan suatu penyakit di tubuh hamba dan itu suatu dosa di hadapanmu, maka ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah penyakit tipes Anda sedikit demi sedikit akan lebih cepat disembuhkan. Asal kita memang benar-benar tulus meminta maaf dan merubah kebiasaan, yaitu rasa emosi di dalam keluarga. Namun apabila anak kita yang mungkin sekarang atau sering terkena gangguan tipes, yang mungkin sekarang lagi di rumah sakit ya misalnya, maka apabila kita itu ada kebencian kepada orang tua kita, yaitu kepada si nenek atau kakek si anak tadi, maka cepat-cepatlah meminta maaf. Seperti yang saya bahas tadi sebelumnya. Atau apabila kita suami istri yang sering cekcok gitu ya, sering marah-marahan, diam-diaman, yang memang sering dan serius, maka cepat-cepatlah meminta maaf. Perbaiki komunikasi. Lalu ibu dan bapak tadi bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba bertawassul dengan Ismul Azam. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Hayyu, ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, seandainya penyakit tipes anak hamba diakibatkan oleh karena hamba sering menyimpan kemarahan, kebencian kepada orang tua hamba, yaitu si nenek atau si kakek anak hamba yang sekarang sedang sakit tipes. Apabila itu suatu kesalahan di hadapanmu ya Allah dan menjadikan suatu dosa, maka ampuni saya ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Apabila karena mungkin kita yang sering cekcok, maka ya Allah, seandainya penyakit tipes anak saya akibat saya yang mungkin sering cekcok, marah-marahan, jengkel-jengkelan antara suami istri, apabila itu menjadikan penyakit tipes kepada anakku dan itu suatu dosa di hadapanmu, maka ampuni saya ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kalau anak, usahakan yang berdoa itu dua-duanya, antara suami atau istrinya. Walaupun kemarahan itu kepada orang tuanya, yaitu kepada nenek atau si kakek orang tua tadi. Walaupun mungkin yang sering banyak menyimpan marah atau jengkel semisalnya istri kita gitu ya, bukan kita gitu ya. Namun kita sebagai suaminya tetap berdoa, memohon ampunkan kepada Allah. Ya Allah, akibat istri saya misalnya yang sering menyimpan kejengkelan pada orang tuanya dan itu menjadikan suatu penyakit tipes kepada anak saya dan itu menjadikan suatu dosa di hadapanmu ya Allah, maka ampuni saya ya Allah, maka ampuni istri saya ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Maka lihatlah, anak Anda yang mungkin sekarang sedang demam karena tipes, maka insya Allah pada saat itu juga demamnya akan turun dan langsung normal. Biasanya akan mulai mau makan, walaupun mungkin lidahnya masih agak pahit gitu ya. Mengapa terkadang orang yang terkena penyakit tipes ini apa yang kita makan itu terasa pahit gitu ya? Itu karena biasanya ucapan-ucapan yang kita keluarkan, entah itu sama orang tua kita ataupun kepada suami istri itu, yaitu suatu ucapan yang dibarengi dengan rasa tidak enak ataupun tidak enak dengar, menyakitkan gitu ya, yaitu dibarengi dengan rasa emosi gitu. Jadi akan berakibat kepada kelenjar urat-urat yang mengakibatkan lidah kita itu terasa pahit. Seperti itu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.